Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 18 Praktikum Penelitian Operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum Penelitian Operasional 2 modul 5 Analisis Markov dan Game Teori shift 1. Oke, langsung dibaca ya soalnya. Di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% pengguna menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18%-nya berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap. Tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal ini di software POMKIAM dan RStudio. Software yang pertama itu kita akan pindah ke RStudio terlebih dahulu. Kita udah ada di RStudio-nya. Nah, ini untuk kodikannya bisa kita langsung baca aja. Soal yang pertama itu kita menggunakan analisis Markov. Yang pertama ini kita ada mendefinisikan vektor awalnya itu atau kondisi awalnya untuk proporsinya itu 55% itu pengguna menggunakan OVO, lalu 45% pengguna itu menggunakan Dana untuk kondisi awal. Lalu kita mendefinisikan matriks basisnya untuk perpindahan antar pengguna ke kedua platform ini. 82% itu pengguna OVO, dia tuh tetap setia ke OVO, lalu 18% itu pindah ke Dana. Terus untuk 76% pengguna Dana, dia tetap setia di Dana, lalu 24% itu pindah ke OVO. Oke. Lalu selanjutnya ini kita ngitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi ini tuh baris ini tuh adalah operasi perkalian matriks buat nyari proporsi pengguna untuk tahun-tahun selanjutnya. Lalu untuk ini baris ini kita digunakan buat nampilin hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Ya sini untuk kayak digunakan nyari label tahun gitu. Terusnya R-bar itu gabungin hasil state menjadi tabel seluruh stepnya. Terusnya column itu ngasih nama kolom, row name ngasih nama baris, dan kita print atau kita tampilkan hasil akhirnya. Terus ini ada menginstal library untuk operasi matriksnya itu. Jadi XPM ini dipakai buat untuk operasi perpangkatan matriks. Lalu library XPM itu kita panggil si fungsi yang udah kita install sebelumnya. Terus yang terakhir itu ada mencari steady state. Jadi itu dipakai buat baris ini dipakai buat nyari kondisi stabil dalam jangka panjangnya gitu. Oke, bisa kita langsung run aja. Ini kalau udah di run tidak perlu di run lagi ya, kalau sudah diinstal untuk si XPM ini. Oke, jadi ini hasilnya ini berdasarkan hasil perhitungan analisis Markovnya, proporsi pengguna OVO dan Dana itu mengalami perubahan setiap tahunnya. Jadi kita bisa lihat nih, untuk tahun pertama itu kan 55%. Nah, untuk Dana itu 45%. Nah, setelah masuk ke tahun pertama, pengguna OVO itu mengalami kenaikan menjadi 55,9%, sedangkan Dana menjadi 44,1%. Terus yang untuk tahun keduanya, si OVO ini kembali naik lagi menjadi 56,4%, sedangkan Dana itu malah tetap turun dari 44 sekarang ke 43,5%. Terus untuk tahun ketiganya itu si OVO kembali naik jadi 56,7%. Lalu untuk si Dananya itu dia turun kembali menjadi 43,2%. Jadi hasil tersebut tuh nunjukin bahwa setiap jumlah pengguna OVO itu terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan pengguna Dana itu terus turun. Hal ini terjadi karena ya di awal ya tingkat loyalitas pengguna OVO itu lebih tinggi, yaitu sebesar 82%. Ini 82%, sedangkan loyalitas pengguna Dana itu cuma 76%. Oke, terusnya mungkin itu untuk RStudio-nya. Kita bisa langsung pindah ke POMKIAM. Maaf, untuk steady state, maaf saya hampir lupa. Nah, ini untuk steady state-nya itu. Jadi untuk hasil steady state itu untuk si OVO ini jangka panjang itu dia 57%, sedangkan si Dana ini
dia terus turun, dia menjadi 42,8%. Oke, jadi kita bisa lihat ya untuk hasil ini si steady state-nya atau kondisi stabil jangka panjangnya. Kita bisa langsung berpindah ke Pongkian. Oke, kita udah ada di R Studio-nya. Maaf, di Pongkian. Oke, kita udah ada di Pongkian-nya. Kita bisa langsung milih modul. Terus kita pilih Markov Analysis dan New. Oke, kita buat dulu title-nya. Untuk number of steps itu ada 2. Kita klik OK. Ini kita ubah dulu untuk step 1 itu si OVO, dan step 2 nya itu dan lalu untuk inisialnya itu untuk kondisi awal penggunanya itu 55% untuk pengguna OVO, lalu dananya itu 45%. Lalu untuk kesetiaan pengguna OVO itu adalah 82%. Lalu untuk pengguna OVO yang pindah ke Dana itu sebesar 18%. Oke, untuk kesetiaan pengguna Dananya ini 76%. Lalu untuk pengguna Dana yang pindah ke OVO itu 24%. Dia tuh ini sisanya beralih ke OVO untuk pengguna Dana. Lalu untuk number of transaction-nya itu kita ubah menjadi 3 karena kita ingin melihat 3 tahun ke depan. Solve. Oke, jadi kita bisa ngelihat ini hasilnya. Ending probability itu tahun ketiganya yaitu si OVO ini memiliki dia tuh naik untuk dari kondisi awal, sedangkan untuk dananya itu dia malah turun. Kita bisa lihat. Nah, kan untuk kondisi awal pengguna OVO itu kan 55. Nah, di tahun pertama dia tuh si OVO ini naik nih. Hasilnya sama kayak di Studio menjadi 55,9%. Sedangkan Dana ini dia mengalami penurunan dari 45 menjadi 44,1. Lalu untuk tahun kedua itu si dan OVO ini tetap mengalami kenaikan sama kayak di R Studio. Tahun ketiga juga sama, dia mengalami kenaikan. Untuk Dana ini dia terus turun. Oke, ini untuk steady state-nya ini. Untuk yang stabilnya ini dia tuh si OVO ini 57%, terus untuk si Dana itu 42%. Oke, jadi untuk form game ini cukup segini. Kita bisa pindah kembali ke soalnya. Itu kita lanjut ke soal kedua. Oke, jadi kita udah ada di soal kedua. Bisa langsung dibaca aja. Dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Roast merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis (RO) untuk meningkatkan konsistensi kualitas, sistem monitoring IoT (SM) untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing atau HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan hasil keuntungan dalam jutaan rupiah ini datanya bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Oke, ini untuk datanya. Kita bisa langsung kerjakan saja di R Studio. Oke, kita udah ada di R Studio-nya. Jadi yang pertama itu soal kedua ini kan kita menggunakan game teori.
Oke, jadi bisa dibaca aja langsung codingannya. Yang pertama itu kita menginstal package yang terlebih dahulu, yaitu install package lpsoft dan install package matlib. Lalu fungsi-fungsi ini kita panggil menggunakan library lpsoft dan library matlib agar bisa digunakan di R script yang kita jalankan kali ini. Terus selanjutnya kita ada membuat matrix payoff, jadi dipakai buat matriks keuntungan gitu. Nah, ini untuk angkanya ini yang pertama itu untuk baris pertama ini adalah strategi RO, yang baris kedua itu strategi SM, dan baris ketiga itu strategi HP. Itu untuk RO itu roasting otomatis, SM itu sistem monitoring, dan HP itu hybrid processing. Lalu selanjutnya ini ada strategi perusahaan Greenbean Corp ini menggunakan maximin. Jadi kita nyari nilai minimum di setiap barisnya, atau nyari nilai terkecil pada setiap baris matriks payoff-nya. Jadi data pada setiap strategi Greenbean Corp ini akan dicari keuntungan minimum yang mungkin diperoleh jika menghadapi strategi apapun dari si lawannya itu atau si Nusantara. Terusnya di sini ada maximin. Jadi bagian ini tuh baris ini dipakai buat nyari nilai terbesar dari hasil minimum tiap barisnya. Jadi data hasil minimum sebelumnya itu dibandingin untuk menentuin strategi paling aman buat perusahaan Greenbean Corp. Terus untuk selanjutnya itu ada si strategi pemain Nusantara Rosnya ini atau Colmex. Jadi bagian ini dipakai buat nyari nilai terbesar pada setiap kolom matriks payoff-nya, dan data pada setiap strategi Nusantara Rosnya akan dicari keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh oleh Greenbean Corp-nya. Lalu ada ini ada minimax-nya. Pada baris ini tuh dipakai buat nyari nilai terkecil dari hasil maksimum setiap kolom. Jadi data maksimum pada setiap strategi lawan itu dibandingin untuk menentukan strategi yang paling mampu untuk menangkan keuntungan si ini perusahaan yang awal itu Greenbean Corp. Oke, yang terakhir itu kita ini baris ini buat nyari si saddle point itu. Oke, bisa kita langsung run aja ya. Ini kalau udah di run nggak usah di run kembali. Oke, udah kelihatan hasilnya itu. Jadi ini ada matriksnya ini. Jadi cara baca matriksnya itu, oh ya kita saya jelasin dulu. Jadi untuk barisnya itu strategi Greenbean Corp, lalu untuk kolomnya itu strategi si Nusantara Rosnya itu. Jadi data itu artinya ini hasil keuntungannya dalam jutaan rupiah. Jadi cara bacanya itu kalau nilai 78 itu berarti jika Greenbean Corp memilih RO atau roasting otomatis dan Nusantara Roast memilih RO, maka keuntungan Greenbean itu sebesar 78 juta rupiah. Nah, terusnya nilai 57 ini pada baris pertama kolom ketiga ini berarti jika Greenbean memilih RO atau roasting otomatis dan Nusantara Roast memilih HP, maka keuntungan Greenbean itu sebesar 57 juta rupiah. Ini contoh cara bacanya. Oke, jadi ini untuk hasil strateginya Greenbean Corp maksimalnya itu ada 57, 14, dan 32 juta rupiah. Jadi hasil ini itu nunjukin nilai keuntungan minimum dari strategi Greenbean Corp-nya itu. Lalu jika Greenbean Corp itu kayak memilih RO, maka keuntungan terburuknya mungkin diterima adalah 57 juta. Jika si Greenbean Corp memilih SM, keuntungan terburuknya adalah 14 juta. Lalu jika Greenbean memilih HP, itu keuntungan terburuknya adalah 32 juta rupiah. Nah, 57 ini nilai maksimin diperoleh dengan nilai terbesar dari hasil minimum sebelumnya. Itu strategi terbaik Greenbean Corp adalah RO karena memberikan keuntungan minimum terbesar, yaitu 57 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya itu ada strategi pemain Nusantara itu menggunakan minimax. Jadi ini hasilnya itu nunjukin keuntungan maksimum Greenbean Corp pada setiap strategi Nusantara Rose itu. Jadi jika Nusantara Rose ini memilih RO ini roasting otomatis, maka keuntungan terbesar Greenbean bisa mencapai 78. Terus jika memilih SM, yaitu sistem monitoring, Greenbean bisa mendapat 92. Lalu jika memilih HP, Greenbean maksimal hanya mendapat 57. Terus untuk nilai minimaxnya itu diperoleh dengan memilih nilai terkecil dari hasil
maksimum setiap kolomnya itu. Artinya ini 57 ini strategi terbaik Nusantara ROS itu adalah HP atau ya, hybrid processing, eh, karena dia tuh mampu menekan keuntungan maksimum Greenbean Corp menjadi hanya 57 juta rupiah. Lalu untuk saddle point-nya itu dapat itu 57 juta rupiah. Artinya itu strategi minimal optimal Greenbean Corp adalah RO, strategi optimal Nusantara ROS adalah HP, lalu nilai permainan game value-nya itu adalah 57 juta rupiah. Jadi interpretasinya itu hasilnya itu jika kedua perusahaan ini menggunakan strategi optimalnya masing-masing, maka keuntungan yang stabil dalam permainan adalah sebesar 57 juta rupiah dan tidak ada pemain yang ingin mengganti strateginya secara sepihak. Oke, jadi ini untuk App Studio dari soal kedua. Kita bisa langsung pindah ke si POM QM. Oke, kita udah ada di POM QM-nya. Bisa kita langsung pilih aja modul. Lalu kita pilih game teori. Kita pilih new. Title-nya kita ubah terlebih dahulu. Untuk number of strateginya ini row ini 3 atau kolomnya itu juga 3. Oke. Nah, ini kita ubah dulu menjadi arrow, SM, dan HP. Ini juga sama menjadi arrow, SM, dan HP. Lalu untuk ini tuh itu 78 92 57. Lalu ini 14, terus yang paling bawah itu 32, terus ini tuh 57 39 37. Oke, sudah kita isi, bisa langsung di solve saja. Nah, ini untuk hasilnya itu bisa dilihat ya. Jadi untuk si Greenbean Corp ini kita dipilih si RO ini 1. Lalu untuk si Nusantara ROS itu memilih yang ini HP isinya 1, sedangkan yang sisanya ini nggak dipilih, dia tuh nilainya 0. Nah, dengan si saddle point-nya itu 57. Kenapa si RO dan HP-nya dipilih? Karena Greenbean-nya itu nyari strategi paling aman buat menggunakan Maximian itu, karena nilai minimum tiap barisnya itu RO 57, SM-nya itu 14, terusnya untuk HP-nya itu 32. Nah, dipilih nilai terbesar itu yaitu 57. Nah, ini dipilih untuk RO si Greenbean Core. Lalu si Nusantara ROS itu menggunakan minimax, dia nilai maksimum tiap kolom itu kayak 78, 92, dan 57. Dipilih nilai terkecilnya itu 57 ini. Dia pilih yang HP untuk Nusantara ROS. Lalu saddle point itu artinya nilai permainan atau keuntungan optimal di produk Greenbean Corp pada 57 juta rupiah. Nilai ini muncul karena Greenbean itu memilih RO dan Nusantara itu memilih HP. Titik tersebut disebut saddle point karena Maximian itu sama dengan minimax, hasilnya 57 juta rupiah. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk tugas mingguan kali ini. Mungkin maaf kalau jika ada salah kata atau agak sedikit lama untuk menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.